atau lebih percaya pada benda-benda atau kekuatan ilmu hitam itu sangatlah pedih. Dan janganlah kita membalas perbuatan zalim orang lain kepada kita dengan perbuatan yang sama. Bapak nggak bisa konsentrasi, Bu. Suara masjid itu kenceng banget, ganggu. Kalau ritual air ini gagal, Bu, kita rugi puluhan juta. Mas mau kemana, Mas? Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung buat kita semua. Ustadz, maaf nih ya, maaf. Pak Gofur, sudah lama Pak Gofur tidak hadir dalam majelis ini. Dulu Pak Gofur tuh jamaah paling rajin di majelis ini. Alhamdulillah kalau sekarang Pak Gofur mau hadir lagi. Hadir apanya, Pak? Justru saya datang ke sini ini mau protes sama Pak Ustadz. Pak Ustadz ini ngapain sih ceramah pakai speaker keras-keras segala? Apa Pak Ustadz ini nggak merasa mengganggu warga yang ada? Kalau saya sih merasa terganggu, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Gofur, saya sangat kaget Bapak bicara seperti itu, Pak. Bapak kan salah satu anggota DKM di masjid ini dari pertama kali masjid ini direnovasi, Pak. Lagi pula, rumah Pak Gofur itu kan nggak jauh dari masjid, Pak. Jadi wajar, Pak, kalau suara toa di masjid ini terdengar keras di rumah Pak Gofur. Seharusnya Pak Gofur itu merasa adem dan tenang, Pak, mendengar suara tausiah dari masjid ini, Pak. Terserah kalian mau ngomong apa terserah ya. Pak Ustadz, saya cuma mau ngingetin Pak Ustadz. Lain kali kalau Pak Ustadz ceramah, nggak usah tuh pakai speaker keras-keras segala, ya. Astagfirullahaladzim. Pak Gofur ini ada masalah apa? Sampai-sampai Pak Gofur nggak suka mendengarkan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita semua pada Allah. Pokoknya saya ingetin, janji suamimu bayar 5 juta besok. 5 juta, Pak, besok. Pak, hari ini aja saya nggak ada pemasukan sama sekali. Warung saya masih sepi. Nggak ada yang beli satupun, Pak. Warung apaan ini? Udah suram, kumuh lagi. Dagangannya juga jorok, kotor. Mana mungkin ada pembeli mau datang. Toko kayak depan itu, bersih, rapi. Jadi pembeli pada mau datang beli. Pak, kata siapa? Warung saya kumuh. Mata ibu bermasalah ya? Warung sekumuh ini, mana ada yang mau beli, Bu? Tadi aja saya lewat sini. Itu saya kagak tahu kalau ini warung. Karena saking kumuhnya. Kami nggak mau tahu. Besok siapin uangnya. Jangan menghindar. Ingat. Sebenarnya hal yang tadinya simpel sih Robi, sebenarnya simpel segini lukanya. Tetapi kok saya sih sebagai ini personal saya ya, maksudnya opini saya. Ketika saya ada masalah, saya langsung larinya untuk berdoa dan mendekatkan diri pada yang di atas. Tapi kok saya ngerasa di sini kecenderungannya malah ke orang pintar, dan saya merasa makhluk-makhluk halus itu malah berkunjung terus dan terus dan terus. Bu, tolong Bu, ayah aneh, dia mau cengkeram Ibu. Wajib, ngeri banget sih. Ayo, anterin. Ayo, Pak Ustadz. Ngeri banget. Loh, kok bisa aneh kayak gitu ya? Jangan-jangan ini karena pesugihan mereka nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Kasihan Pak Gofur. Ini karena tekanan mental sehabis di PHK, sehingga emosinya bercampur baur, Bu Mai. Akhir-akhir ini keluarga kami menuhi kejanggalan dalam hidup kami sekarang, Pak. Pak Gofur ini dulu adalah DKM masjid, dan dia juga rajin sekali beribadah ke masjid. Jadi saya yakin pasti ada yang mempengaruhinya sehingga Pak Gofur bisa seperti ini. Iya itu, Pak. Kadang saya juga nggak kuat, Pak. Warung kami bangkrut. Belum lagi keluarga kami diserang banyak berbagai penyakit. Kata Mbak Dukun, keluarga kami disantet. Astagfirullahaladzim. Bu, perut Bapak sakit. Mas, perut Mas sakit lagi ya?
Tolong ambilin keris dari Mbak Dukun sama botol airnya, Bu. Cuma Enggak, itu Mas. yang bisa Enggak, Mas. sembuhin, Mbak. Mas, istighfar, Mas. Pak Ustadz kan udah ngingetin kita harus yakin sama Allah. Allah pasti akan nolong kita, Mas. Kita itu udah bayar mahal, Bu, sama Mbak Dukun. Kalau nggak dipakai, kita rugi puluhan juta, Bu. Lagian juga dulu Bapak sering ke masjid, tapi tetap aja kena santet kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mas sadar, Mas. Kok aku jadi merinding gini sih? Kamu mau makan? Mau minum ya? Atau mau nasi? Iya. Ya udah, kalau kamu nggak mau apa-apa, kamu jangan di sini, jangan ganggu aku dan anak-anakku. Pergi kamu dari sini. Kabur! Keluar! Kabur! Keluar! Hei, keluar! Keluar lo! Mas, jangan keluar, Bu. Di luar ada debt collector. Gimana? Bapak belum punya uang. Om nyari siapa? Adek, coba panggil bapaknya. Bapak? Bapak? Yang kerasan sih. Aduh sakit Om. Om siapa sih? Sakit. Bapak! Mas, Danu titip Mas. Gimana sama Danu? Ayo panggil lagi. Bapak! Udah, Bu. Jangan, Bu. Di sini aja ya. Bapak nggak ada uangnya, Bu. Mas, yang kamu pikirin itu cuma uang. Kamu nggak mikirin keselamatan anak kita, Danu. Kau udah diculik, disakiti sama penjuru gimana, Mas? Mas, kita yakin, Mas. Allah pasti menolong kita. Ibu udah bertobat dan meminta pertolongan sama Allah. Ibu berharap Mas juga seperti itu. Pak, tolong jangan sakiti anak saya, Pak. Saya mau. Kalau nggak mau anakmu disakiti, suruh suamimu keluar. Jangan ngumpet di dalam. Pak, lepasin dia, Pak. Lepasin anak saya, Pak. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Pak, mana janjinya, Bang? Kami mau ambil uang. Saya lagi nggak ada uang, Pak. Warung saya juga masih bangkrut, Pak. Kamu sudah berjanji 3 hari yang lalu. Tapi sampai sekarang belum kamu bayar. Ya Allah, Pak. Jangan kasih setengahnya, Pak. Buat makan aja jangan nggak ada, Pak. Ya, Bu. Lu jangan bohong. Wah, wajar. Bapak jangan. Jangan suami saya, Pak. Yang keluar pasti kamu kasih, Pak. Uangnya. Hentikan! Hentikan! Apaan kalian ini? Pak Ustadz, jangan dicampur ya. Ini masalah Pak Gopur yang punya hutang sama bos kami. Kalau Pak Ustadz mau ikut campur, Pak Ustadz harus bayar utangnya. Allah bisa menolong hambanya kapanpun beliau mau. Memang berapa jumlah hutang Pak Gofur? 30 juta. Utangnya banyak amat, warungnya nggak laku-laku. Terus uangnya buat apa? Mbak Retno, jangan suka mancing fitnah, Mbak Retno. 30 juta. Buat Allah itu bukan apa-apanya. Saya memang tidak bisa menolong karena saya sedang tidak berlebihan dalam rezeki. Tapi ada satu kebajikan yang pernah dilakukan sama Pak Gofur dulu. Pak Gofur adalah salah satu jamaah yang rajin mendonatur untuk pembangunan masjid dan majelis koperasi. Belasan tahun keuntungannya tidak pernah diambil sama Pak Gofur. Alasannya untuk kemaslahatan umat. Tapi saya yakin Pak Gofur sekarang membutuhkannya. Maksud Bapak, saya punya uang 30 juta, Pak. Iya, itu investasi yang sudah Bapak lupakan. Bahkan mungkin jumlahnya lebih dari 30 juta, Pak. Mana uangnya, Bos?
Saya jamin Pak, insya Allah akan ditransfer. Kalau begitu kami tunggu secepatnya. Tapi kalau tidak dibayar juga, jangan salahkan kami kalau kami berbuat kekerasan lagi. 3 bulan duit habis, dagangan habis. Maaf nih, kalau dipakai akal logika kan nggak masuk akal kok. Duit segitu 3 bulan, dagangan habis, duit habis nggak ada sama sekali. Tapi kata anak saya yang kecil tadi kesini mau ketemu Koko nggak jadi malah. Itu ngerti anaknya kan. Tuh dia katanya, Bu, itu kalau malam kan ada orang ke tempat duit ibu ngambilin. Saya lihat dari satu hal, saya menuliskan kata tetangga, ternyata ada yang berjualan yang sama ya. Aduh, tapi saya tidak mau kamu bersuuzon di sini. Iya, saya nggak seuzon. Bu, maafin Bapak ya Bu. Bapak selama ini udah mencoba jauh dari Allah dan lebih ikutin perintahnya Mbak Dukun itu, Bu. Tapi Allah sudah langsung memberikan penyelesaiannya, Bu. Bapak nyesel, Bu. Iya Mas, Mas juga udah janji kan mau aktif lagi di masjid. Iya, Bu. Sampai Bapak mati, Bu. Bu, Bapak masih punya simpanan uang 6 juta. Bisa kita gunakan untuk memperbaiki warung, Bu. Kita cat warung biar suasananya berubah ya. Atau kalau sudah suasananya berubah, orang mau mampir ke warung kita, Bu. Amin. Dan semoga makhluk-makhluk halus itu udah hilang dari kehidupan kita. Ya Mas?